kabarnya? Nah, luar biasa sekali malam ini kita bertemu lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu yang spesial. Yang spesial sekali, betul sekali. Kalau teman-teman udah lihat pamfletnya tadi yang kita sebar ya, baik lewat Instagram ataupun teman-teman di WA, aku yakin teman-teman aku nih pasti pada nonton semua. Ya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas apa nih Bang Alvin? Nah, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang luar biasa, yang intinya kayak dekat banget sama kita. Benar banget. Jadi pada hari ini Cynthia kita akan membahas seputar tentang lingkungan sosial, berdamai dengan alam dan lingkungan. Oke, untuk itu nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi, ngobrol-ngobrol lagi bersama bintang tamu kita yang spesial pada malam hari ini. Wah, luar biasa sekali. Tapi nih Kak, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tema, kita ada satu lagu dulu buat teman-teman di rumah dan jeda pariwara. Ini dia, check it out. Check it out. Kita balik lagi nih di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, seperti kita yang spill di awal tadi, Cynthia, malam ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial, tamu yang begitu istimewa. Luar biasa spesial. Luar biasa sekali, sudah melanglang buana dengan pengalaman yang legit juga yang pastinya ya. Dan kita juga perlu untuk belajar juga malam ini sambil ya menimba-nimba ilmu. Benar, menambah wawasan kita. Menambah wawasan kita pada malam hari ini. Nah, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal itu maka tak sayang. Bukan kita yang mau kenalan, tapi bintang tamu kita. Kalau kita mungkin udah bosan kali ya teman-teman di rumah. Iya, kalau teman-teman di rumah kayaknya udah tahu. Iya, betul banget. Nah, untuk itu kami persilahkan. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman, Mas Alvin sama Mbak Cynthia. Spesialnya nggak pakai telur ya. Nanti kalau martabak dong. Martabak dong jadinya ya. Oke. Terima kasih, hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Nanti kita bisa bincang-bincang hal-hal yang mungkin akan memberikan satu dampak yang positif buat banyak orang. Nah, saya sendiri nama saya Joko. Saya kesehariannya itu bergelut di beberapa bidang. Ada di kebun, makanya agak hitam sedikit saya. Ada di pemerintahan juga, saya ada di paguyuban dan banyak hal yang saya lakukan. Bagaimana hidup saya itu bisa bermanfaat, berguna untuk banyak orang. Gitu loh. Wow, luar biasa sekali. Nah, itu tapi saya biasa di luar sebenarnya. Oke gitu. Wah, goyernya luar biasa juga ya. Biasanya di luar. Aduh, oke. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan sekarang yang digeluti oleh Bapak Joko. Betul. Nah, teman-teman mungkin ada lihat di pamflet kita tadi kan pemerhati lingkungan. Benar banget, pemerhati lingkungan. Mungkin kita mau tanya-tanya dulu nih mengenai lingkungan. Mengenai lingkungan, iya, pemerhati lingkungan dalam hal apa sih, Pak Joko? Ada beberapa hal nih ya saya lakukan. Yang pertama memang lingkungan secara generalnya itu saya memperhati lingkungan tentang lingkungan sosial, bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana kehidupan para petani, bagaimana kehidupan para pelaku seni. Ya, jadi lingkungan sosial ini yang memang saya menjadi satu fokus perhatian, karena memang sebenarnya saya pribadi ini lebih sukanya ke arah SDM. Jadi ilmu lingkungan saya itu mengarah ke SDM. Nah, bagaimana membangun orang-orang ini. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang hebat, ya, di lingkungan yang bagus sebenarnya. Nah, kalau kita tidak membangun mereka dengan bagus, walaupun lingkungannya bagus itu tidak akan jadi, gitu loh. Walaupun lingkungannya tidak bagus, tapi kalau orang-orangnya ini bagus, itu akan jadi. Makanya beberapa hal yang kita bangun adalah yang saya perhatikan, yang saya memang support mereka itu adalah ada di paguyuban. Bagaimana mereka itu membangun satu lingkungan yang kondusif, bagaimana mereka bisa membangun satu lingkungan yang memberikan satu manfaat buat mereka, manfaat buat orang lain gitu. Kemudian juga kalau kita melihat nih Mas Alvin dan Mbak Cynthia, ada yang namanya aktor marginal. Nah, aktor marginal itu yang saya maksud itu ada dua.
satu memang dia itu punya satu kemampuan tetapi tidak bisa memiliki satu akses keluar nih ya, sehingga ilmunya benar-benar tertutup nih, dia nggak bisa keluar. Yang kedua adalah aktor yang memang benar-benar dia memiliki satu pengetahuan kemampuan yang sedikit minim. Nah ini yang harus kita berdayakan, kedua ini harus kita bantu nih, kedua ini gitu loh. Ya kita bantu, kalau enggak ya susah. Baik, nah tadi ada 2 tipe ya. Tipe-tipe sumber daya manusia yang tadi sudah dijelaskan Bapak Joko. Peran Bapak Joko bagaimana supaya mereka itu bisa mengasah kemampuan mereka di bidang pertanian itu biasanya tuh seperti apa Pak? Apakah pengarahan atau bagaimana? Iya, kalau pengarahan kayak saya orang hebat aja ya. Sebenarnya saya hanya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sana. Ya, ngobrol-ngobrol itu apa sih yang kita gali? Yang bisa kita gali dari mereka, apa sih ada keluhan apa dengan mereka gitu loh. Jadi selagi saya bisa mampu kerjakan ya saya kerjakan, saya bantu mereka. Contohnya nih dalam budidaya sayuran misalkan nih, mereka ternyata ada beberapa kemampuan yang belum dimiliki. Nah kita kasih bantuan pemahaman, kita kasih bantuan cara-cara supaya mereka itu bisa menghasilkan satu produk yang bagus, pertanian yang unggul, pertanian yang bermanfaat. Kemudian kita dampingi lagi nih, apa sih bagaimana cara menjualnya gitu. Ya kita dampingi juga. Tetapi kita juga perhatikan bahwa jangan sampai pembukaan pertanian, pembukaan yang lain-lain itu merusak lingkungan. Gitu. Jadi kita harus perhatikan karena kita hidup di lingkungan, tidak boleh merusak ekosistem, tidak boleh merusak habitat. Betul. Gitu loh. Ya sekarang kalau kita melihat kadang-kadang orang berpikir ini, orang nggak tahu, gitu ya. Ya aja kita sikat saja. Ya. Tapi sebenarnya tidak boleh itu. Ya. Nah bagaimana kita mengonsep diri kita, pikiran kita ini untuk mengonsep memang kita harus menghargai lingkungan. Jangan sembrono, jangan semena-mena kita bisa, jangan semena-mena kita tidak terlihat oleh orang lain gitu. Tetapi paling tidak kita atur mindset kita, jiwa kita ini yang dibangun dulu nih Mas Alwi dan Mbak Cynthia. Kalau nggak jiwa kita ya nggak ketemu nanti. Betul sekali. Nah tadi ada 2 aktor gitu ya. Maaf tadi aktor apa ya Pak? Yang pertama dia aktor marginal. Nah yang Alvin penasaran nih, aktor marginal dia memiliki kemampuan tapi tidak bisa untuk mengeksposnya. Iya, mengekspos. Itu biasanya untuk tipe-tipe orang yang kadang merasa dirinya insecure. Yang mungkin merasa minder. Betul. Padahal kemampuannya luar biasa ya Cynthia. Makanya beberapa kali saya katakan bahwa kurangi insecure tapi perbanyaklah bersyukur. Nah, itu dia quotes dari Bapak. Nah, mau nanya nih Pak Joko, gimana sih tips and trick biar orang yang insecure itu bisa keluar dari zona nyamannya, biar dia bisa mengembangkan lebih jauh lagi apa yang dia miliki. Iya, terkadang begini, kita harus melihat tipe orang. Apakah dia itu introvert atau ekstrovert atau keduanya, ambivert kan gitu nih. Kadang kita memang harus masuk, kita lihat dulu itu. Untuk melihat satu potensi orang ini bisa muncul, kita lihat dulu. Kalau dia introvert, kita gunakan yang ekstrovert, dia nggak akan terima. Sulit dia akan terima, karena orang introvert itu lu gue gitu, nggak peduli, yang penting saya nggak begitu rugi gitu kan. Nah, tetapi jangan salah, orang introvert ketika dia sudah klik, walaupun dengan orang ekstrovert, dia akan berada di zona nyaman dan dia bisa keluar semuanya gitu loh, bisa keluar semuanya. Nah makanya kita lihat dulu tipenya, dia introvert, ekstrovert atau ambivert. Nah gitu. Jadi kita lihat dulu. Kalau memang kita sudah tahu, oh kita bisa gali. Orang introvert itu kalau tidak klik, dia tidak akan keluar. Walaupun dia punya kemampuan ya Mbak Cynthia ya. Seperti masih malu-malu. Iya, betul. Karena biasanya kalau introvert itu memang seperti itu. Ya, jadi coba ketika kita sudah ketemu nih. Bagaimana caranya biar ini dia bisa keluar? Iya, betul. Ya pertama, kalau saya pribadi ya teman-teman saya itu ada sebagian yang introvertnya, tingkat dewa lah. Noleh kalau udah tingkat dewa lah saya bilang. Jadi saya dekati dia, saya perhatikan pola berpikirnya, cara berbicaranya, alurnya, saya perhatikan. Nah, ketika saya udah bisa mengetahui, saya akan masuk di dalamnya. Ketika saya masuk di dalamnya, udah bisa masuk,
disitulah saya bisa akan memberikan satu informasi, satu pengetahuan, sharing hal-hal yang memang bermanfaat buat dia. Disitulah dia akan keluar ilmunya, dia akan keluar karakternya, dia akan keluar kemampuannya gitu. Berarti kita harus lebih mengenal orangnya, mengenal karakteristiknya juga, baru kita bisa masuk. Betul, bisa masuk ke dalam kehidupannya dan dia bisa mengeluarkan. Ini aku tanya nih sama Mbak Sedia dan Mbak Alvin nih. Wow. Kira-kira kan banyak orang. Iya, kan banyak orang berpikir ini. Karena ini faktor lingkungan dia jadi begitu. Benar. Baik negatif maupun positif, gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya apakah memang faktor lingkungan yang salah atau orang individunya yang salah yang dipengaruhi gitu? Kalau menurut Alvin sih Pak, individunya yang salah. Walaupun bagaimanapun lingkungannya, kalau dia enggak mencoba, enggak ikut kayak gitu, enggak akan kayak gitu kalau menurut Alvin. Kalau Cynthia kayak gimana? Kalau menurut aku tergantung, bisa jadi tergantung lingkungannya dan individunya. Mungkin kalau misalnya lingkungannya juga bisa, dari individu juga bisa. Jadi menurut aku kayak masih 50-50. Iya. Aku kenapa beropini demikian? Karena mohon maaf ya teman-teman aku Pak, basicnya memang ada yang suka dugem, maaf banget teman-teman aku. Terus ada yang kayak suka ngerokok. Tapi jujur alhamdulillahnya sampai sekarang masih belum tersentuh hal-hal demikian. Walaupun lingkungannya demikian, masih aman ya. Kalau Alpinya yang nggak mau, nggak bisa juga. Sebenarnya gini, dari itu kita bisa melihat satu kesimpulan ya, bahwa terkadang kita suka menyalahkan lingkungan. Sebenarnya gini, lingkungan itu kita bisa pengaruhi, kita bisa bentuk lingkungan itu. Jadi kita yang di situ jadi karakter, jadi tokoh di kita. Jadi aktornya, jadi aktor kita. Contohnya begini, kalau lingkungan kita itu kotor, banyak sampah, apakah kita juga akan seperti sampah? Ya tentunya saya harus pengaruhi lingkungan itu supaya bersih, kita bersihkan segala macam kan begitu. Jadi intinya kuncinya adalah kalau orang selalu mengatakan ini karena faktor lingkungannya nggak benar, itu salah. Sebenarnya kita yang harus mempengaruhi lingkungan gitu. Cuman terkadang begini, ada satu kemampuan seseorang itu gridnya itu berbeda. Dia mudah dipengaruhi oleh lingkungan, faktor lingkungan, oleh orang lain dan segala macam. Karena memang kemampuan diri kita belum bisa memberikan suatu kontribusi untuk mempengaruhi ini. Mempengaruhi lingkungan ya. Makanya orang selalu mengatakan bahwa ini jadi dia ikut-ikutan nggak bagus. Sebenarnya karena memang individunya kemampuannya masih perlu diasah lagi. Luar biasa. Nah, jadi yang terpenting lebih ke diri kita sendiri. Ya, betul. Sama kontrol diri lah intinya kayak gitu ya. Nah tadi yang pertama marginal ya, yang kedua aktor marginal dan yang kedua tadi ada aktor marginal yang memang dia kemampuannya minim. Iya. Nah, itu harus kita berdayakan. Harus diperdayakan. Iya, contoh nih sudah dia sudah menjadi satu aktor yang minim ketika dia kita perdayakan, sebenarnya dia juga bisa mengikuti ritme loh. Gitu loh. Cuman hanya orang kadang-kadang menganggap bahwa aduh kamu udah nggak ngerti sama sekali, nggak susah gitu kan. Tapi sebenarnya tidak. Setiap orang itu punya satu kemampuan. Kalau dia ini tidak kita tolong, tidak kita berdayakan, bagaimana dia akan muncul? Sudah nggak bisa muncul, kita tekan, kita tinggal ya sudah, wassalam. Dia akan stuck di situ-situ aja. Jadi yang terpenting kita harus berusaha untuk bisa bagaimana kita mengasah kemampuan kita. Betul. Kita bisa artinya bisa hidup kita itu berguna. Iya. Gitu loh, hidup kita berguna. Benar-benar. Buat apa kita punya gelar tinggi? Buat apa kita punya harta buahnya? Gitu. Kalau kita tidak berguna ya buat apa? Gitu. Ya pertama memang berguna untuk diri sendiri itu pasti. Tapi bagaimana kita ini meningkatkan grit lah. Kadang-kadang gini. Ada orang yang hanya mampu memikirkan dirinya sendiri. Ada orang yang mampu memikirkan dirinya dan golongannya. Tetapi orang yang mampu memikirkan secara universal ke lingkungan, ke bahkan semua yang terkecil itu dia bisa itu sangat jarang sekali. Betul. Jadi ya itulah di situ akan terlihat bagaimana letak kemampuan kita menghargai
membuang sampah sembarangan, kemudian jangan sampai membuat satu hal-hal negatif di dalam satu lingkungan, terus kemudian jangan membangun satu framing-framing yang akan membuat kondisi tempat itu jadi tidak bagus gitu loh. Ya inilah yang harus kita lakukan. Apalagi sekarang anak muda ini sudah sangat di zaman sekarang ini ya, sudah sangat difasilitasi dengan teknologi yang canggih. Sekarang kita lepas handphone itu rasanya bagaimana gitu loh. Boleh lepas pacaran ya. Pacarnya boleh kita lepas tapi handphone jangan. Kayak sekarang itu kalau bangun tidur aja yang pertama kita pegang handphone. Gitu. Nah, jadi doa penutup dan doa pembukanya handphone. Iya. HP itu udah kayak suatu genggaman kita yang sangat udah masuk ke dalam kebutuhan primer ya lah ya gitu. Pokoknya harus ada HP gitu. Nah, bicara tentang teknologi, apakah teknologi ini sangat mempengaruhi terhadap lingkungan sosial? Benar, tentunya. Oh pasti apalagi sekarang ini kita Indonesia terutama ya didominasi oleh kaum muda, generasi muda yang disebut namanya kita ini adalah bonus demografi. Makanya pemerintah menyelenggarakan 2024 emas. Tetapi jangan salah, kita bisa katakan gagal kalau bonus demografi ini tidak dipahami dan tidak semua generasi muda diambil. Sekarang teknologi ini sangat memberikan supporting loh. Sangat sekali. Apa sih yang tidak bisa kita cari dari teknologi? Semua dapat. Jadi dulu guru kita itu hanya guru di sekolah dan orang tua kita. Betul ya? Itu orang yang paling pintar dan paling hebat. Zaman dulu. Sekarang di zaman-zaman yang kemarin itu yang paling hebat lagi adalah Mbak Google. Kan gitu. Ya. Mbak Google paling hebat. Sekarang lagi sudah ada teknologi AI. Benar. Wah, apa sih yang mencari? Ada semua. Ada. Dengan singkat, dengan cepat itu ada semua. Nggak ada yang susah gitu loh. Makanya bagaimana kita sebagai generasi muda? Saya bingung, saya ini masih muda apa enggak? Saya masih di situ apa enggak? Bapak nih aku lihat berjiwa muda. Jiwanya harus muda. Semangat harus muda. Tapi wajah pun kalau teman-teman di studio nih ngelihat memang muda, segar, masih fresh banget. Wah, sebenarnya banyak kerutanya sih. Ya harus didukung dengan skincare. Oke. Jadi saya lanjutkan bahwa bonus demografi ini yang memang memberikan satu hal yang berharga buat negara kita. Sekarang anak-anak pintar-pintar loh, generasi muda itu. Betul, pintar-pintar ya. Dari mulai sistem cari marketplace penjualan, dari mulai bikin satu produk, berinovasi, berwirausaha, segala macam itu banyak. Jangan mindsetnya adalah ya udahlah saya jadi pegawai saja gitu. Ya sudahlah saya kerja di perusahaan itu, jangan kita mental kita ini jangan sampai mental jadi karyawan gitu. Mohon maaf nih. Itu paling tidak kita bisa menciptakan satu produk untuk supporting kehidupan kita. Ekonomi itu kalau bisa jangan cuma satu pintu, tapi punya 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, 5 pintu gitu, ada banyak pintu gitu. Ketika ini ambruk masih ada 4 pintu, ketika ini ambruk lagi masih ada 3 pintu gitu. Betul sekali. Istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampau gitu. Makanya ya alam itu kita harus bersahabat dengan alam. Kita harus berdamai dengan alam. Jangan kita sok-sokan bahwa kita paling hebat. Kita kalau tidak disupport dengan alam, jadi apa loh gitu? Jadi apa? Iya kan? Banget. Jadi kita harus ada SDA kalau ada SDM kalau nggak ada SDA, ya gimana? Sangat Lu inovasi. tinggal di sono di planet. Luar biasa banget inovasi dari Bapak. Jadi harus 5 kalau bisa ya. Kalau bisa, bahkan lebih kalau bisa. Pacar nggak boleh ya. Ntar salah tafsir lagi kan teman-teman di rumah. Nah, jadi kan tentang teknologi. Oke, aku sekarang mau nanya nikah. Nggak apa-apa saya dibangun. Saya katanya kan tadi masih muda. Iya benar. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran sosial tentang isu-isu lingkungan? Ya, yang pertama begini, kita sebagai generasi muda ya, terutama ya, jangan mudah termakan oleh isu-isu yang
tidak kita verifikasi dengan baik. Hoax lah ya kalau Iya, sekarang. kalau sekarang itu hoax, tapi kita harus memverifikasi dengan betul, mengcounter. Kalau ada memang nggak benar ya kita counter gitu. Nah, isu lingkungan yang sekarang kan memang sangat merebak. Tetapi kalau kita berbicara tidak by data, berarti kita ini dianggapnya adalah orang-orang yang kurang melihat dengan teliti. Kurang literasi. Iya, kurang literasi. Apalagi kita generasi muda loh. Kita bukan omdo. Bukan hanya sekedar ngomong gitu loh. Jadi paling tidak ketika kita obrolkan itu ya harus ada yang bermanfaat. Gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi hal itu? Ya tentunya gini. Harus kita lihat by data. Ya, jangan sembarangan. Gitu. Terus kemudian dengan teknologi itu untuk menjaga lingkungan kita ada satu namanya kalau bisa kita buat one day one content. One day. Yang positif. Benar. Lo punya handphone. Benar. Setiap hari dong buat satu konten yang bagus tentang lingkungan gitu. Disebarkan banyak orang gitu. Menebar yang positif. Yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi one day one content tuh kalau bisa ya kita lakukan, jangan cuma sekedar jangan cuma sosial terus galau, terus negatif, lo juga di situ. Aduh, anak senja ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi berbicara tentang teknologi, dampak untuk lingkungan sangat beragam dan banyak sekali ya. Tentu dalam hal ini tadi yang sudah kita bicarakan adalah dampak positifnya. Bagaimana teknologi ini ada yang mengatakan, ada yang menyatakan juga bahwa teknologi ini juga bisa membawa dampak negatif bagi lingkungan. Itu pasti. Yang pertama dampak untuk diri seseorang dulu ya, sebelum ke lingkungan ya. Contohnya begini. Ketika kita, mohon maaf nih bagi teman-teman yang masih sekolah, diberikan tugas oleh guru, oleh dosen, sekarang kan ada aplikasi yang ada kecanggihan teknologi AI. Itu dengan hitungan detik, menit itu sudah selesai tugas. Sudah selesai. Resume jurnal, resume materi, bikin PowerPoint dan segala macam. Dengan hitungan sebentar kan selesai. Benar. Tapi itu dampak negatifnya apa? Ini tidak berkembang. Benar, kita jadi tidak belajar. Terima jadi gitu loh. Jadi itu dampak negatifnya untuk manusia. Nah, bagaimana untuk lingkungan? Ya tentunya dengan kondisi-kondisi itu akan memberikan satu dampak negatif juga buat banyak orang, buat lingkungan. Karena apa-apa semua diandalkan melalui teknologi gitu. Walaupun sebenarnya teknologi itu penting, makanya bagaimana kita ini secara bijak, secara tepat dalam menggunakan teknologi. Sembarangan gitu loh. Kadang begini, pengolahan tanah itu juga sembarangan dengan teknologi yang kadang-kadang bisa merusak semua gitu. Habitat itu bisa rusak. Gitu. Terus kemudian teknologi juga mengurangi apa namanya tingkat gotong royong banyak orang. Gitu. Bersamaannya kurang gitu ya. Nah, disitulah banyak sih hal negatif yang sebenarnya dampaknya kalau kita tidak benar-benar menggunakan teknologi itu secara bijak, secara baik dan secara benar. Luar biasa banget dari pemaparan Bapak Joko atau Kak Joko. Karena masih berjuang gitu ya, saya ikut dipanggilkan juga boleh. Agak gimana gitu panggil Bapak Kak aja gitu ya. Nah, tentunya kita bakal ada ngebahas lagi yang mungkin nanti lebih menarik lagi ya. Ya benar, teman-teman pada penasaran pastinya. Betul banget. Tapi ini kita ada satu lagu lagi dan ada Jeda Pariwara. Ini dia, Check It Out. Obrolan menarik dan juga inovatif. Luar biasa sekali ya, kita tadi
banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Betul, dari banget kakak banget. Joko. Ya, jadi kakak sekarang. Oke, nah luar biasa sekali. Mungkin teman-teman di rumah bisa stay tune sampai akhir ya di sini Sin, karena luar biasa sekali nih. Bukan kaleng-kaleng narasumber kita pada malam hari ini, bintang tamu kita. Oh, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga. Iya, benar. Aduh, background pendidikan beliau ini luar biasa sekali. Banget. Nah, oke. Mungkin dari aku dulu ya, Sin. Oke, Mau buka silakan. pertanyaan di segmen ini. Nah, yang saya mau tanyakan lagi nih, Kak Joko. Jadi bagaimana nih? Kenapa sih tergerak pengen jadi pemerhati lingkungan? Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Iya, Yang pertama saya orang sosial. Oke. Ya, yang kedua saya hidup di lingkungan. Saya tidak mau lingkungan saya itu kotor. Saya tidak mau lingkungan saya itu negatif. Saya tidak mau berada pada posisi orang-orang yang pemikirannya negatif. Jadi ya, ketika saya punya background ini, berarti saya harus berkontribusi dong untuk lingkungan. Itu ya. Dari mulai bagaimana kita mampu mengedukasi pemikiran banyak orang, bagaimana kita memberikan satu suri toladan kepada banyak orang, baik itu perilaku kita, baik itu pemikiran kita, baik itu tingkah laku kita dan tindakan yang kita lakukan. Kita memperhati lingkungan, masa buang sampah pakai mobil besar? Betul banget. Masa benar-benar. pakai motor? Jangan dong. Itu perilaku loh ya. Iya benar. Dari Itu mau kita. tanya juga nih, itu tentang buang sampah ya Pak. Kadang kan orang itu kayak menyepelekan, mungkin Benar, seperti buang sampah yang kecil-kecil seperti tisu, plastik kecil-kecil, itu padahal berdampak banget ya Pak bagi lingkungan. Ya pasti. Walaupun tisu yang kecil-kecil seperti itu. Iya, jadi gini. Yang pertama berdampaknya itu kepada mental kita yang menjadi mental yang jelek. Benar, kayak kebiasaan ya. Kebiasaan. Iya. Gitu loh. Satu. Yang kedua, kalau kita buang sampah sembarangan ya, misalkan nih asal lempar saja pakai plastik segala macam, itu juga akan memberikan dampak buruk kepada estetika. Betul. Bayangkan saja lah kalau sudah tempatnya bagus bersih, tiba-tiba ada plastik sama plastik, ada sampah ini sampah itu, aduh kan mengurangi satu estetika yang ada di lokasi itu. Walaupun kecil-kecil Walaupun tadi. kecil, tapi minimal yang membuat dampak negatif adalah mental kita menjadi jelek. Betul Bang. Karena kita tidak punya satu tanggung jawab kepada lingkungan, padahal kita hidup itu bersama lingkungan. Gitu loh. Kalau kita hidup nggak bersama lingkungan ya nggak apa-apa. Tapi kan kita butuh lingkungan. Butuh alam yang nyaman. Benar Begitu. Nah. Masa kita mau sembarangan? Jadi jangan sepelekan dari hal kecil ya. Iya. Sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah Mantan pada tempatnya. Iya. Pokoknya dari quotes itu ada di Kereng, ada Oke. di ada di beberapa tempat. Oke. Jangan buang mantan pada tempat. Apa nih? Iya, buanglah mantan pada tempat. tempatnya. Nah, berbicara soal sampah nih Pak, sekarang kan lagi booming banget nih. Seperti kita tahu bahwa di Palangkaraya ini ada ikon terbaru kita. Iya benar. Ya, Bundaran Telawak lah ya. Iya. Nah, di sana banyak sekali anak muda, masyarakat dari luar daerah juga, intinya Kalsel dari manapun itu berkunjung ke sana. Nah, ada beberapa seperti yang dimuat atau diposting seperti di Info Kalteng ataupun di Kabar Palangka, banyak sekali yang tidak sadar terhadap perilaku mereka yang dengan membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal demikian? Sedih ya? Pasti sedih saya. Oh. Saya itu kalau melihat begini ya, orang karakternya begitu itu saya sedih sekali. Lemah sekali SDM-nya. Benar. Udah SDM-nya, pemikirannya tentang jawabnya serta menghargai itu lemah sekali. Jadi makanya begini, di tempat-tempat seperti itu tentunya edukasi yang harus terus dilakukan. Disiapkan tempat sampah di situ, walaupun sebenarnya udah ada sih tapi sebenarnya iya. Karakter orang begitu. Udah happy gitu. Jadi kalau kita mau berpikir secara logika ya, secara benar-benar kita menghargai lingkungan, menghargai alam dan menghargai orang lain tentunya ya. Betul. Ya ayo kita tanamkan dari mulai diri kita sendiri. Kita bisa menikmati satu tempat yang indah loh. Tapi kalau kita melakukan tindakan yang membuang sampah sembarangan, bahkan mencoret-coret segala macam,
ini akan mengurangi keindahan tempat itu, estetika tempat itu. Terus kemudian juga akan memberikan dampak negatif kepada diri kita, perilaku kita, pola berpikir kita yang jelek gitu loh. Makanya itu, jadi ya paling tidak harus ada sinkronisasi lah gitu loh kepada mereka, paling tidak menghargai diri sendiri lah. Betul. Gitu loh. Sampah taruh di tempatnya kan gitu. Apalagi syukur-syukur bisa menaruh sampah itu sesuai dengan tongnya. Ada yang basah, ada yang kering, ada yang memang bisa didaur ulang gitu. Kadang aku balik-balik juga. Oh, kan ada organik, non organik. Iya benar. Betul. Jadi ya itulah. Jangankan sampai kita membedakan membuangnya, kita membuang aja kadang-kadang susah. Iya gitu. Jadi harusnya kalau sampah organik di organik. Harusnya. Sudahlah, nggak usah sampai sejauh itulah. Paling tidak kita mau membuang sampah di tong sampah kita udah bagus gitu loh. Oke. Mungkin Cynthia ada atau aku lagi nih? Oke, kalau aku mau nanya nih Pak, Kak aja deh. Jadi bagaimana tantangan Bapak sendiri sebagai pemerhati lingkungan dalam menghadapi lingkungan yang sekarang? Pasti tentunya ada tantangannya ya Pak ya? Ya pasti. Tantangan itu pasti selalu ada dan akan ada setiap saat. Kalau di masa sekarang ini tantangan apa yang mungkin pernah Bapak hadapi yang kalau di masa-masa sekarang ini di lingkungan sosial? Perilaku yang tidak peduli. Perilaku yang ada di dalam masyarakat. Contoh nih ya, dari sampah saja. Itu dia udah buang sembarangan, asal lempar. Satu ya. Kemudian di lingkungan dia, kalau paritnya sekarang kan musim penghujan nih. Benar. Iya toh. Paritnya buntu, banyak rumput segala macam kotoran, dia tidak mau membersihkan. Mengharapkan orang lain membersihkan, mengharapkan pemerintah membersihkan. Kan gitu. Kesadaran. Benar. Betul. Jadi yang saya hadapi yang paling sulit adalah ketidakpedulian dari manusia. Nah, itu yang paling sulit. Kita kasih edukasi, kita kasih ini, kasih itu, tapi perilakunya memang begitu. Bagaimana kita bisa merubah itu? Merubahnya kalau memang sudah dikasih satu hukuman nih, yaitu banjir, benar. Kemudian demam berdarah. Nah, itu baru mulai sadar. Ayo bersih yuk, karena sekarang udah musim demam berdarah. Itu baru memang kadang-kadang itu harus ekstrim, nggak sedikit ekstrim nih memberikan edukasi kepada mereka nih supaya paham, mengerti gitu loh. Betul. Tapi apa ya, kita harus kasih ekstrim terus kan, harusnya enggak. Iya, kesadaran diri sih sebenarnya. Iya. Kadang baru datang bencananya baru sadar. Atau menyalahkan pemerintah kadang, padahal kadang masyarakatnya kadang seperti kadang pemerintah yang jadi korban, jadi sasaran. Itulah karakter yang terbangun di dalam kehidupan masyarakat. Benar. Tapi aku juga kadang kesal loh Pak, kayak itu tuh bukan tempat sampah, tapi ada aja yang ngebuangnya di situ. Kadang apalagi biasa kan kayak di tempat ujung-ujung kalau ada kayak hutan-hutan bukan tempat sampah, ada dibuang-buang sampah di situ. Memang di pinggir jalan aja banyak. Kalau udah ada 1-2 yang buang, wah nggak lama lagi jadi tuh sampah gitu. Sebenarnya kalau kita kan lihat di kota cantik kita ini kan kemarin baru dapat Adipura kan. Iya. Apa dia lihat baru dapat Adipura. Nah, itu satu langkah terobosan yang bagus yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh sama-sama masyarakat juga. Masyarakat kan juga peduli tuh. Benar. Kalau masyarakatnya nggak peduli nggak mungkin dong bisa dapat gitu. Jadi tingkat kepedulian itu sudah mulai tumbuh di Kota Cantik Palangkaraya. Ya ini harus sebenarnya kita tularkan kepada daerah-daerah yang lain supaya ini menjadi contoh yang baik yang bisa kita lakukan bersama-sama. Walaupun Palangkaraya ini secara geografinya cukup luas, strategisnya luas geografi. Dengan penduduknya yang masih sedikit. Iya, bahkan ada di beberapa jalan yang masih tadi sedikit, yang mungkin agak masih sepi. Iya. Tentunya di daerah Kereng Ujung. Iya kan, kayak di daerah lintas biasanya masih kurang banyak, rumah-rumah tuh masih agak jauh-jauh lah gitu jarak.
Nah, aku mau nanya lagi nih, menurut info yang kami dapat bahwa Bapak ini juga merupakan seorang petani milenial. Nah, jadi bagaimana sih caranya itu bertani agar tidak merusak alam? Karena Pak, kebanyakan kalau di tempat saya bertani itu harus membakar lahan dulu. Iya. Infonya dari mana nih? Kenapa? Infonya dari mana nih, Bet? Petani milenial nih. dari Bali. Iya, jadi begini. Memang saya hobi. Saya tidak suka bisnis itu yang berkecimpung di bidang satu binatang. Saya tidak suka. Karena bagi saya binatang itu juga punya satu rasa yang seyogianya memang harus dilindungi juga gitu loh. Nah, saya memang nggak tega untuk hal-hal itu, saya nggak tega. Jadi saya lebih baik berbisnis atau berusaha itu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi tipsnya yang kami lakukan adalah kita buka lahan itu secara bertahap dengan tidak merusak lingkungan. Itu artinya apa? Lahan-lahan yang terlantar, lahan yang tidur, itulah yang kita manfaatkan. Tidak boleh membuka dengan membakar. Saya orang lingkungan. Iya, benar. Dan riset saya dulu itu adalah berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana saya kaitkan dengan umat nih, gitu loh. Bagaimana umat ini bisa membantu menanggulangi sedini mungkin supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Masa saya mau bakar hutan? Saya mau mengajarkan bakar hutan kan enggak, gitu loh. Justru sebenarnya itu dikumpulkan ya, sampah-sampah dari tebangan pohon, dari daun-daun segala macam dikumpul, itu bisa menjadi pupuk. Nah, itu yang kita mau melewatkan. Apalagi kita melihat tanah di Palangkaraya ini agak sedikit marginal, agak tidak subur, karena ada gambut, ada pasir. Betul banget. Kayak campur gitu. Ya, jadi itulah yang menjadi satu kendala. Jadi makanya saya akan selalu mengambil dari alam, tetapi mengembalikan lagi untuk alam. Betul. Luar biasa. Jangan sampai kita merugikan lah di situ, kita bangun lagi di situ alam gitu. Terus kemudian juga kalau lahan-lahan yang sempit nih, saya juga membangun yang namanya tanaman hidroponik. Ya, sekarang lagi booming sekali ya namanya. Oh, kalau mau hidroponik banyak tuh di tempat saya. Hidroponik aku sering dengar. Itu apa sih? Dia belum tahu. Hidroponik ya tanaman di dalam pot, istilahnya gitu, di dalam pot gitu. Terus pakai pipa gitu ya? Iya. Berarti kayak sekreatif kita bikinnya. Iya. Betul. Kalau pernah ke Hypermart ada tuh sawi hidroponik kalau nggak salah di situ. Selada kayaknya, selada. Banyak macam-macam, ada selada, ada bisa apa namanya, pakcoy, bisa kangkung, cabai pun bisa. Cabai pun bisa. Makanya kapan-kapan lah main ke tempat saya, lihat gitu. Nanti kita main-main. Ambil sepuasnya gratis. Kalau banyak-banyak kalau gini nggak apa-apa. Buat sayur di rumah. Gitu, nggak apa-apa. Jadi banyaklah yang kita lakukan sebenarnya. Kita ini tidak kekurangan akal. Benar. Tinggal bagaimana kita mau melakukannya. Intinya SDM-nya. Iya, benar. Kadang-kadang ya sekarang ini hanya dipentingkan tentang handphone, pegang handphone sana sini gitu. Tapi sebenarnya itu bisa berkarya kok. Ada lah ada saya lihat. Jadi gini, dia ini adalah orang pengusaha termuda dan kaya. Saya lupa namanya siapa ya. Jadi hari-hari dia itu hanya membuat satu desain ya, membuat satu desain dan sebagainya. Ternyata desainnya itu disukai oleh banyak orang. Nah, disitulah dia mulai banyak tawaran, banyak proyek, banyak ini. Wah, sekarang jadi orang terkaya dan termuda dia di salah satu di Indonesia ini. Kaya. Jadi ya karena dia tidak mager. Benar-benar. Dia mau bekerja, dia mau berpikir, dia mau berinovasi, gitu. Jadi makanya bonus demografi ini harus kita manfaatkan. Dan berdua ini memang sangat harus ikut andil dong. Masih generasi muda tentunya ya. Iya, harus kita andil dan ambil gitu. Jangan sampai kita tertinggal. Kita jangan sampai jadi penonton. Benar. Jadi harus jadi tokoh di. Iya, jadi pemeran utama lah. Jadi aktor, jadi aktornya. Jadi aktornya pengambil ekonomi. Benar. Karena kan banyak yang cuma mau melihat tapi tidak mau terjun. Nah, itulah yang menjadi satu kondisi permasalahan kita nih, generasi muda nih gitu. Jadi kalau saya itu bisa masuk kedua-duanya.
masuk OLD bisa, masuk yang generasi muda bisa. Multi talent banget. Gitu. Jadi ya memang harus begitu. Supaya saya selalu bisa balance. Jadi harus balance. Benar, tidak hanya saya bergaul kepada orang tua saja, tapi harus juga bergaul kepada anak muda supaya apa? Oh, ini anak-anak muda ini satu kreativitas pemikiran, satu inovatif yang dimunculkan. Oh, begini dia. Nah, gitu. Oh, ini orang tua ini kebijaksanaannya yang diambil, pengalaman-pengalaman yang diambil. Jadi semua kita ambil sehingga kita bisa balance nih. Gitu loh, Mas Alvin dan Mbak Cynthia. Nah, luar biasa banget teman-teman. Dan setelah ini mungkin kita akan ada nanya sedikit lagi, lalu nanti dilanjutkan dengan closing statement tentunya. Betul. Luar Tapi biasa. sebelum itu kita ada satu lagu lagi buat teman-teman di rumah dan jeda pariwara. Ini dia Check It Out. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang sangat luar biasa, menambah ilmu, menambah wawasan kita, dan aku speechless banget loh. Apalagi ditawarin tadi bisa ngambil hidroponiknya gratis kalau kita berbincang. Gratis kalau kamu gratis. Oh, itu tambah luar biasa sekali. Nah, sebelum itu aku masih ada satu pertanyaan nih, boleh ya? Sebelum kita closing statement ya. Silahkan. Oke, satu pertanyaan lagi. Nah, jadi bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap para penambang ilegal yang marak sekarang? Seperti contohnya di Barito saja ataupun yang di Sungai Skonyar, sehingga masyarakat itu tidak bisa mengambil air untuk konsumsi dari sungai tersebut karena sudah tercampur dengan merkuri. Tapi alasan mereka kan untuk kebutuhan ekonomi. Itu gimana tuh Pak? Iya, itu adalah salah satu dilematis yang dihadapi. Ya, di sisi lain ada sisi kemanusiaan, ya, di sisi lain ada aturan, di sisi lain ada dampak, ya, kan gitu. Benar-benar. Jadi seyogianya memang itu harus diatur dengan baik, difasilitasi dengan baik oleh penegak hukum, oleh pemerintah. Ya sebenarnya kan begitu, supaya tidak merajalela, supaya tidak kesana kemari. Karena bagaimanapun kita memang harus menghargai alam, kita harus memang berdamai dengan alam. Jangan kita bertentangan dengan alam karena kita akan rugi. Manusia itu akan rugi kalau bertentangan dengan alam. Gitu. Terus kemudian juga kita harus benar-benar menjaga kondisi alam supaya tetap lestari. Benar. Itu dengan berbagai gerakan-gerakan yang dilakukan. Gitu kan banyak nih sekarang organisasi-organisasi yang memang peduli dengan alam, peduli dengan lingkungan, itu kan banyak sekali. Nah, gitu. Dan itu harus didukung, harus disupport, harus diberikan satu dorongan yang memang organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, di bidang alam itu dia bisa totalitas dan lebih bertotalitas lagi gitu. Nah makanya tadi saya katakan kalau ada kasus-kasus seperti itu ya harus dimunculkan satu kebijakan di dalam menanggulangi hal itu. Ya mereka memang butuh makan, mereka butuh hidup segala macam, tetapi ya memang harus diatur dengan sedemikian rupa. Bagaimana mekanismenya, bagaimana teknisnya, supaya tidak sama-sama saling dirugikan gitu. Ya kalau kita lihat sekarang ini memang sudah mulai mengerikan. Iya. Sungai-sungai juga sudah mulai begitu. Sudah terapa ya maksudnya? Sudah ada apalah polusi-polusi. Iya, banyak sekali. Kemarin ada penelitian juga yang mengatakan bahwa Sungai Skonyar itu sudah nggak aman, banyak mengandung merkuri. Iya, betul. Jadi kita harus perhatikan itulah, gitu loh, harus perhatikan itu. Sekarang itu bukan manual lagi penambang itu. Dulu masih pakai mesin, sekarang udah pakai alat-alat berat. Iya, gitu. betul. Itu yang benar-benar memang harusnya diperhatikan. Ya, karena kan juga pakai air raksa dan sebagainya. Semua iya. Lingkungan juga rusak, pasti lingkungan rusak gitu. Dan yang biasanya untuk cari ikan akhirnya ya juga susah. Iya.
apalagi orang-orang kita ini kan Benar. di pesisir sungai kan, Nah, itu itu dia. ada kekasihan ke kesehatan mereka. Benar banget. Jangan hanya karena egois ekonomi akhirnya rusak dan berdampak Oke. buruk untuk semua. Jangan Gitu. mencemarkan gitu ya. Iya, apalagi mencemarkan nama baik kan. Bahaya lagi itu. Bahaya lagi. Wah, luar biasa sekali ya kita malam hari ini, luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang didapat. Terima kasih banyak Kakak Joko Terima kasih Kak Joko. atas ilmunya, atas apa yang telah disampaikan. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran buat kita ya, Benar buat banget. teman-teman di rumah juga. Nah, Nah, sebelum kita closing, iya. Boleh dong Hmm. Kak Joko kasih Closing suatu statement. closing statement, Uh-uh. tips and trick untuk anak muda bagaimana berdamai dengan alam, berdamai dengan lingkungan. bagaimana Nah, lebih itu bisa dia. berdampak ke lingkungan. Nah, seperti itu. oke. Gitu sih. Ya, yang pertama kita harus menghargai diri kita sendiri. Baik. Oke. Kedua, kita menghargai alam Oke. karena kita hidup selalu berdampingan dengan Dengan alam. alam. Siap. Ketika kita bisa menghargai alam, kita akan bisa memanfaatkan alam dengan baik. Dan ketika alam sudah memberikan satu hal terpenting buat hidup kita, manfaatkan dengan baik, gunakan dengan baik. Jangan mentang-mentang ada. Jadi gunakan seenaknya saja, jangan. Yang pasti harus saling menghargai, saling support hidup kita dengan alam. Alam. Nah, itu kuncinya. Terus yang kedua adalah bagaimana generasi muda ini lebih soft lagi menggunakan alam. Ya, bagaimana generasi muda ini lebih memberikan satu kebijaksanaan bagaimana pengelolaan alam itu. Itu ya. Terus kemudian sekecil apapun, mari kita hargai alam kita dengan baik. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Keren banget. Luar biasa. Dari Cynthia mungkin ada closing statement untuk teman-teman di rumah. Mungkin dari saya cuman sedikit aja. Intinya apa yang disampaikan oleh bintang tamu kita hari ini harus bisa teman-teman benar-benar lakuin tentunya Lakuin. untuk generasi anak muda Iya, sekarang. betul banget. Nggak apa-apa, sedikit dulu kan, sedikit lama-lama jadi bukit ya kan. Nah, itu dia kalau dari Oke. aku. Kalau dari Alvin, Nah, ada sedikit quotes nih. Jadi kerusakan alam itu bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Nah, maka dari itu jagalah alam sedemikian mungkin. Berikan yang terindah, jangan dulu memberikan yang terbaik. Karena menurut saya indah belum tentu baik, tapi kebaikanlah yang akan melahirkan suatu keindahan. Itu dia. Nah, teman-teman semua jangan lupa saksikan terus TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif di setiap hari apa aja Cynthia? di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Oke, luar biasa sekali buat teman-teman di rumah, khususnya yang beragama Muslim, kami mengucapkan marhaban di Ramadan ya. Semoga lancar puasanya. Iya. Oke. Jangan lupa juga war takjilnya. Jaga kesehatannya juga. Oke, luar biasa, terima kasih banyak Kak Terima kasih Joko banyak, sudah Pak. bersedia datang Sama-sama. untuk menjadi narasumber kita, untuk jadi bintang tamu kita pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat semuanya. Benar banget. Oke, dan untuk itu saatnya kita pamit undur diri. Saya Alvin Saya Cynthia, mohon maaf jika ada salah kata dan bintang tamu kita. Pak Joko. Oke, kami pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya, mungkin dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi, dengan host yang lebih menarik lagi, tapi tetap host yang lebih menarik adalah Cynthia dan Alvin. Oke, untuk itu kami pamit undur diri. Sampai Dadah. jumpa dan see you.